Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa nasaha al-ummah wa ballagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kepada Allah curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah ringankan langkah kita untuk hadir di majelis Jumat ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita, dan semoga Allah catat kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Kita berharap semoga Allah perkenankan kita untuk berkumpul bersama mereka di surga kelak. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang tadi khatib baca itu merupakan ungkapan dari Allah betapa istiqomah itu memberikan kepada kita keutamaan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut sesiapa yang istiqomah, dan sesiapa yang istiqomah tidak akan khawatir. Oleh sebab itu banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita perintah untuk istiqomah. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, istaqimu wa lam tafsu, istiqomahlah kalian. Tapi kalau kita lihat ujung hadis ini, Nabi mengatakan wa lam tafsu, tetapi kalian tidak sanggup untuk melakukannya. Ini kesannya paradoks. Di satu sisi Rasul memerintahkan kepada kita istiqomah, tetapi di sisi lain Rasul mengatakan walan suka kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Maka oleh sebab itu, untuk mengartikan hadis ini, ada hadis lain di mana Rasul mengatakan saddidu au qarib, berlaku benarlah kalian, kalau tidak bisa berlaku benar secara sempurna, au qarib, mendekatlah kepada kebenaran. Karena memang begitulah manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Maka tidak ada keimanan yang flat. Siapapun manusianya, sehebat apapun ibadahnya kepada Allah, akan ada masanya iman itu fluktuatif. Dia akan turun, tetapi ketika turun jangan dimanjakan, segera dinaikkan supaya iman itu kembali naik. Maka tadi dikatakan oleh Nabi, saddidu au qarib, sempurnalah berbuat kebenaran, tapi kalau tidak mampu, dekatlah kepada kebenaran. Ketika turun, segera mendekat kepada Allah supaya iman kembali naik. Dalam Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di antara kasih sayang Allah itu, di antaranya adalah Allah tidak catat keburukan kecuali sesuai dengan apa yang dilakukannya. Secara kualitas Allah akan mencatat sesuai dengan kualitas dosanya. Dosa kecil dicatat dosa kecil, dosa besar dicatat dosa besar. Begitu juga secara kuantitinya. Ketika orang melakukan dosa besar atau dosa kecil satu kali, maka dicatatnya satu kali. Hal ini berbeda dengan amalan baik. Amalan baik secara kuantiti akan dilipat gandakan. Sehingga Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan.
asyarah ila 700 dhifin, 10 hingga 700 kali lipat. Seandainya amalan baik hanya dicatat secara kuantiti berdasarkan jumlah kebaikan yang kita lakukan, maka niscaya dosa kita akan jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Setiap detik, setiap menit kita melakukan dosa, sementara amal soleh kita bisa dihitung jari sangat sedikit. Boleh jadi waktu yang Allah berikan kepada kita lebih banyak terbuang dengan sesuatu yang mubah, atau boleh jadi maksiat yang amal soleh yang sedikit. Dan di antara kasih sayang Allah juga, Allah jadikan amal soleh bukan hanya ibadah ritual, tapi aktivitas kita di luar ibadah ritual selama itu baik, Allah catat sebagai amal soleh bagi kita. Tetapi ada catatan, kalau amal ritual pasti tercatat sebagai amal soleh selama niatnya baik dan cara yang dilakukan adalah benar. Tetapi kalau aktivitas di luar ibadah ritual supaya dicatat sebagai amal soleh, Yusuf Al-Qaradawi memberikan beberapa rambu. Yang pertama, hendaklah aktivitas tersebut legal menurut Islam. Mencari nafkah itu adalah legal, mencari ilmu adalah legal. Semua aktivitas yang legal menurut Islam, maka satu syarat terpenuhi sebagai amal soleh. Dan yang kedua adalah niatnya yang benar. Mencari nafkah amalnya benar, mencari nafkah pahalanya besar. Tetapi kalau niatnya hanya mencari gaji, hanya mencari uang, hanya itu yang didapat, tidak disertakan mencari amal soleh, mencari pahala dari Allah, maka tidak ada pahala. Atau mencari ilmu, pahalanya besar. Bahkan Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan suatu amal soleh di mana Rasulullah menjelaskan secara eksplisit pelakunya akan didekatkan kepada surga dengan amal soleh tersebut kecuali mencari ilmu. Kemudian beliau mengutip hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tapi kalau niatnya salah, bukan mendekatkan pelakunya kepada surga, bahkan kepada neraka. Nabi SAW mengatakan, "Man talabal ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha lam yarih raihatal jannah." Siapa yang mencari ilmu niatnya hanya untuk membangga-banggakan diri di hadapan para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh, lam yarih raihatal jannah, jangankan masuk kepada surga, mencium baunya pun tidak akan. Maka perbaiki niat sebelum mencari ilmu. Niatnya adalah lillahi ta'ala. Semakin banyak ilmu yang didapat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata beliau, hendaklah setiap amal aktivitas yang dilakukan tersebut jangan sampai ada perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari nafkah itu pahalanya besar. Bahkan Nabi mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif, faman kadda 'ala yalihi kana kal mujahid fi sabilillah." Allah itu suka hambanya yang berdikari. Maka sesiapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia ibarat seperti sedang berjuang di jalan Allah. Wafat ketika mencari nafkah itu adalah syahid. Tetapi bagaimana kalau mencari nafkah tapi di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah? Apakah itu suap, apakah itu korupsi? Maka pahala mencari nafkahnya hilang, bahkan dia pulang ke rumah membawa harta yang diharapkan oleh Allah, dan itu awal mula petaka dalam keluarga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah itu memerintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi. Apa perintahnya? Perintah untuk memakan sesuatu yang halal. Kemudian Nabi menunjuk kepada salah seorang yang sedang berdoa di tengah padang pasir. Ash'asa akhbara yutilus safar. Pakaiannya lusuh, rambutnya lusuh, dan tampak dia seperti orang yang tersesat setelah perjalanan yang sangat panjang. Yamudu yadayhi ila sama, kata Nabi. Dia menengadahkan tangannya kepada langit, memohon kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, fa ana yustajabu lah. Tetapi pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Minuman yang dia minum adalah minuman yang haram, dan makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Kata Nabi di ujung hadisnya, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya diijabah?
satu butir nasi yang masuk ke dalam diri kita atau kepada keluarga kita, itu akan menjadi awal petaka dalam keluarga kita. Maka pastikan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, yang dipakai pada jasad kita, itu adalah yang halal. Dan yang terakhir, jangan sampai aktivitas kita melalaikan daripada ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Mencari ilmu pahalanya besar, praktikum di laboratorium itu pahalanya besar. Tetapi kalau itu melalaikan daripada sholat, hilang pahala mencari ilmunya, pun juga mencari nafkah. Rasulullah mengatakan, kama qala Rasulullah, la yubarikullahu amalan yulhi anis salat. Allah tidak akan memberkahi suatu amalan, suatu aktivitas kalau amalan tersebut melalaikan pelakunya daripada sholat. Maka ketika adzan berkumandang, tidak ada yang lebih penting kecuali menyambut seruan Allah, kemudian bersujud di hadapan Allah, memohon petunjuk daripada Allah, dan memohon semoga segala urusan dimudahkan. Barakallahu li wa lakum wa Allahu antum muqimuna bil hijab. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi istafa, al-mab'uts bil qur'ani hudan wa shifa. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Ayat yang tadi khatib baca di awal khutbah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah, apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan bersedih. Apa maksud tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan bersedih? Ibnu Katsir menafsirkan, dia tidak akan merasa takut pada suatu saat nanti dia dipindahkan dari alam dunia kepada alam kubur, yaitu setelah wafat. Allah jamin nikmat kubur bagi mereka. Sementara manusia seringkali khawatir tentang bagaimana kehidupan kubur. Tapi siapa yang istiqomah, Allah jamin dia tidak akan merasakan rasa takut. Yang kedua, walahum yahzanun. Ibnu Katsir mengatakan, dan dia tidak akan bersedih dengan kondisi ahli waris yang ditinggalkan. Allah akan jamin kehidupan mereka. Artinya kesolehan seorang ayah, kesolehan seorang ibu, ketika dia istiqomah di jalan Allah, maka akan memberikan dampak positif bagi ahli warisnya. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita istiqomah dalam kebaikan, baik itu ibadah ritual kita maupun ibadah non ritual kita, hingga Allah berikan kebahagiaan, dijauhkan rasa takut saat nanti Allah panggil kita, dan juga Allah jaga ahli waris kita, keluarga kita. Allahumma shalli ala Muhammad min yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Ya muyassir kullal asir, yassir umurana, ya syafi'al amrad, ishfi maradana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an